Lumayan banyak pegulat yang dipecat di tahun 2024 dengan berbagai alasan. Ada karena memang dia nggak kepake aja, dan juga WWE bingung mau masukkan ke dalam story yang mana, serta juga karena memang pegulatnya yang memutuskan untuk keluar. Dan di video kali ini kita akan membahas pegulat-pegulat yang dipecat oleh WWE di tahun 2024 dan kemana mereka sekarang, siapa nama mereka sekarang guys ya. Kita bahas lengkap di konten berikut GG List cuma di channel Gilang Gulat. Yang pertama, Jinder Mahal. Jinder Mahal dipecat di sekitar bulan Februari tahun 2024, di mana dia padahal baru aja rame menantang Seth Rollins sebagai World Heavyweight Champion pada saat itu. Orang banyak juga yang cukup kesal dengan attitude-nya di Twitter guys ya, terutama fansnya AEW. Padahal dia sempat juga dapat momen penting di awal tahun pada saat acara Raw Day One, di mana dia diinterupsi oleh The Rock karena dia ngeklaim kalau dia adalah pegulat return yang dinanti di malam tersebut. Untuk sekarang Jinder Mahal masih bergulat di indie guys ya, di promosi independen dengan nama Raj Desi, dan dia sepertinya masih berambisi untuk kembali lagi ke WWE dan memang terus mengembangkan karirnya di promosi gulat independen. Kita tahu Jinder Mahal pernah menang WWE Champion di era tahun 2017, di mana saat itu WWE nge-push pasar India dengan kasih juara WWE-nya orang India. Itu jelas murni keputusan oleh Vince McMahon. Banyak juga fans yang gak suka dengan keputusan ini, tapi gimana pun juga Jinder Mahal pernah menjadi WWE Champion. Pemecatan dia ini memang cukup mengejutkan guys ya, karena dia cukup punya peran penting lah di bagian low card yang ada di Monday Night Raw. Kepergian Jinder Mahal di Februari disusul oleh Sangga dan juga Firmahan, member Indushare yang dimanajeri oleh Jinder Mahal ini sebelumnya belum dipecat guys. Sebelumnya cuma Jinder doang, tapi mungkin tinggal nunggu waktu aja ya si Fir sama Sangga ini dipecat, dan pada akhirnya mereka dipecat. Dan dua orang ini bisa jadi favoritnya Vince McMahon dengan badan besar, tipikal karakter heel yang bukan orang Amerika. Ini juga salah satu andalan lah di era Vince McMahon untuk jadi yang bisa mendominasi dan menaikkan babyface. Terutama Firmahan guys ya, sempat di tahun 2022 dia dibikin seolah-olah jadi seorang monster yang menakutkan, tapi disebut sebagai produk yang gagal guys ya. Lagi-lagi ide ini pada saat era Vince McMahon. Jadi mereka dipecat menyusul Jinder Mahal. Sangga dan Firmahan ini belum kelihatan dia akan bergulat di mana, dan juga belum tahu guys ya dia akan pakai nama siapa. Tapi sepertinya mereka kembali ke India, mungkin fokus untuk melatih di India, atau bahkan Sangga akan main di Mahabharata lagi guys ya, sebagai aktor gitu. Pegulat berikutnya yang dipecat adalah pegulat yang kita tahu dia masuk main roster, tapi dia muncul kayaknya langka banget, cuma sekali apa dua kali ya, yaitu adalah Cyan Queen. Dia sempat di draft di tahun 2023, langsung di draft sebagai free agent. Ada beberapa free agent pada saat draft 2023 tersebut, termasuk Cyan Queen. Dan sejak saat itu kayak WWE cuma mau mindahin dia dari NXT ke main roster, udah. Terus nggak diapa-apain, nggak dipakai, hampir tidak pernah dipakai guys. Sejak dia di draft sebagai free agent, dan dia nganggur tuh di rumah, gabut dianya guys. Dan terakhir dia match lawan Bron Breakker pada saat Bron Breakker baru aja masuk ke SmackDown. Sekali Spears selesai. Itu karir orang kayak cuma mau dimatiin aja untuk masuk main roster. Seharusnya main roster jadi sesuatu yang menyenangkan bagi pegulat NXT, tapi bagi Cyan Queen jadi malah petaka. Dan dia match lawan Bron Breakker itu di awal Maret 2024, dan sebulan setelahnya udah dia menjadi bagian yang dipecat karena tidak pernah terpakai lagi guys ya. Dan saat ini dia bergulat di independen, sempat di TNA juga dengan nama Sion aja. Pegulat yang dipecat di tahun 2024 berikutnya adalah Xia Li, yang mana saat ini dia sudah settle di TNA dengan nama Lei Ying Li guys. Di Xia Li ini punya potensi bagus, gerakannya cukup unik dan berbeda dari pegulat lainnya guys ya. Dia bisa meliuk-liuk, dia bisa menendang ala-ala kungfu gitu, dan karakternya kayak semi-semi Mortal Kombat kalau saya bilang guys. Sebenarnya potensinya bagus Xia Li, tapi nggak tahu guys ya, karena rasa bagaimana, jadi dia sangat jarang dipakai. WWE pun bingung mau ngembangin dia seperti apa, dan dia hanya jadi kayak jobbernya Becky Lynch, jobbernya Rhea Ripley aja, jobbernya Natalia gitu, untuk mengisi turnamen ronde-ronde awal gitu doang yang dipakai Xia Li gitu loh. Padahal di NXT dia cukup oke juga. Akan tetapi Triple H tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk Xia Li, atau bahkan simply karena Xia Li tidak cocok aja dengan story ataupun era Triple H ini guys ya. Walaupun begitu, Xia Li cukup menjadi pegulat yang ngasih performa yang bagus. Dia 7 tahun di WWE dan dipecat di bulan April 2024. Sempat juga dia bertarung di MMA, dan ini menunjukkan kalau dia
setangguh itu guys ya. Pukulan yang dipecat berikutnya di tahun 2024 adalah Cameron Grimes yang saat ini di Independent bergulat sebagai Trevor Lee. Kita tahu sebelum di WWE, Trevor Lee atau Cameron Grimes ini ya cukup terkenal di TNA. Dia juga jadi bagian mid card yang kasih match keren juga. Saya sempat lihat matchnya di TNA beberapa kali si Trevor Lee ini, dan sampai dia masuk NXT jadi seorang talent yang cukup menjanjikan. Bahkan dia di up ke main roster pun ya cukup menjanjikan bagi karirnya. Tapi sayangnya Cameron Grimes hampir tidak terpakai ketika dia bergulat di SmackDown. Tapi bukan berarti matchnya jelek. Bagus Trevor Lee ini sebenarnya guys. Cameron Grimes ini waktu di SmackDown juga beberapa momen dia match juga bagus-bagus aja. Tapi sayangnya jelas sekali lagi WWE tidak tahu harus gimana ke Cameron Grimes, harus seperti apa dia dipakai, dan juga mungkin waktu itu SmackDown cuma 2 jam. Jadi waktu sangat terbatas sekali. Dia cuma dapat feud sedikit dengan Baron Corbin kalau nggak salah si Cameron Grimes. Potensinya cukup bagus, tapi WWE tidak mengefektifkan, tidak memberi spot yang cukup, yang pantas untuk seorang Cameron Grimes. Dan akhirnya dia dipecat di April 2024. Pengurus berikutnya yang dipecat yang cukup diketahui lah oleh penonton main roster yaitu Drew Gulak. Walaupun dia banyak bergulat di NXT, sempat di divisi cruiserweight juga, dia bukan dipecat tapi kontraknya tidak diperpanjang guys ya. Tepatnya di awal bulan Mei tahun 2024. Dia masih pakai nama Drew Gulak di Independent saat ini. Memang Drew Gulak ini sebenarnya untuk bergulat ya oke-oke aja. Cuma dia punya satu masalah yang cukup jadi momok bagi Drew Gulak, image-nya Drew Gulak sendiri guys, yaitu adalah masalah dengan Ronda Rousey yang sempat menuduh atau bercerita gitu kalau Drew Gulak tuh pernah megangin kayak pelecehan lah bagi Ronda Rousey, yang pernah cerita dalam sebuah interview atau podcast atau bahkan tweet ya, saya agak sedikit lupa, yang membuat image-nya Drew Gulak tuh jelek jadinya karena dia melecehkan Ronda Rousey guys ya. Sejak saat itu nama Drew Gulak jadi mulai redup tuh, jadi mulai berkurang spotnya di NXT, dan pada akhirnya dia tidak diperpanjang kontraknya. Drew Gulak sempat klarifikasi kalau maksud dia bukan melecehkan saat itu, ada maksud lain lah, bukan melecehkan tapi kayak bercanda apa gimana gitu kali guys ya. Saya kurang tahu juga detailnya, tapi yang jelas itu membuat image-nya Drew Gulak jadi buruk di WWE. Pengurus berikutnya yang dipecat yaitu atlet wrestling si Gable Steveson. Dia menang gold medal atau medali emas, dan WWE jelas ingin mengulang kembali sejarah seperti merekrut Kurt Angle di masa itu. Ya digadang-gadang banget loh, dimasukin ke draft, bahkan dia belum lama loh berarti di Performance Center atau di next in line-nya WWE, tapi sudah langsung di draft. Dan setelah dia di draft udah nggak diapa-apain lagi, sempat muncul sekali 2 kali, dan akhirnya dimasuk ke NXT. Di NXT pun performanya juga tidak sesuai harapan. Tadinya potensinya besar, malah jadi kayak nggak ada harapan lagi gitu loh. Dan 2024 WWE ambil keputusan untuk mencopot dia. Sempat dia dipasangkan sama Baron Corbin loh di ini. Salah satu upaya WWE untuk biar ada orang yang mementori dia, tapi tetap tidak bisa guys. Gable Steveson cuma digadang-gadang gede, tapi ternyata fail. Dan pada akhirnya WWE memecat Gable Steveson di bulan Mei 2024. Dan saat ini dia nyoba peruntungan di NFL guys ya, atau American Football. Pengurus berikutnya yang kita kenal dan dipecat oleh WWE tahun 2024 adalah Scripps guys ya. Banyak fans WWE yang mengenal Scripps sebagai Reggie guys ya, Reginald. Awalnya dia di NXT sebagai Reggie, terus dia masuk ke main roster, terus dia balik ke NXT dan punya karakter baru yaitu sebagai Scripps, bertopeng gitu. Dan bukan berarti dia dipecat, dia jarang dipakai itu jelek. No, saya cukup mengenal Scripps ini ya sebagai Reginald atau Reggie, di mana dia jadi tambahan cerita low card aja yang ada di WWE pada saat era pandemi kalau nggak salah. Dan dia suka lompat-lompat, meliuk-liuk, selalu ngasih performa yang maksimal guys ya. Tapi itu saja tidak cukup kuat untuk WWE. WWE butuh hal yang lebih, yaitu ya pesona, aura, bukan aura jobber tapi aura main eventer lah yang dibutuhkan WWE. Mungkin itu alasan kenapa WWE tidak merasa Scripps ini cukup menjanjikan guys ya di WWE. Dan dia bukan dipecat tapi tidak diperpanjang kontraknya di tahun 2024. Ini dikabarkan oleh Fightful Select waktu itu. Dia akhirnya keluar WWE di tanggal 1 Juni 2024. Dan saat ini dia ada di Game Changer Wrestling atau GCW sebagai Sydney Akim. Pengurus berikutnya yang juga jadi korban pemecatan WWE yaitu Dijak. Padahal Dijak ini baru aja di draft di 2024 guys. Sejak di draft nggak kepake dia. Di NXT cukup oke loh. Padahal Dominik Dijakovic ini dia di Black and Gold lumayan sering dipakai.
performanya juga oke. Dia cerita dia sering dipuji juga dengan performanya. Dan di zaman pandemi dia di up ke main roster bukan melalui draft tapi melalui story retribution sebagai T-Bar. Dengan bertopeng begitu, tapi gagal juga ya kita bilang ya retribution guys ya. Membuat Dominik Dijakovic jadi nganggur lah setelah itu. Bingung mau kemana karena setelah retribution gagal. Terus dia reinvent himself, menemukan kembali karakter baru yaitu Dijak ini. Nah ini cukup menjanjikan, dia sebagai heel terlihat mengancam bagi babyface yang ada. Karakter dia sebagai kayak villain yang terlihat keren gitu, membuat Dijak ini cukup menjanjikan bagi WWE untuk di up ke main roster. Dan memang di 2024 dia di draft ke main roster tapi tidak terpakai seperti saya bilang tadi. Dan sayang banget kalau saya bilang Dijak. Waktu itu saya cukup excited Dijak diangkat ke main roster guys. Kalau nggak salah dia agak concern pas dia diangkat ke draft itu karena dia sebenarnya dijanjikan untuk, kalau nggak salah guys ya, NXT Champion. Tapi malah kok di drive katanya. Ini kok beda dengan omongan sebelumnya katanya gitu. Dan dia tahu pada saat di main roster dia akan sulit untuk dapat spot. Dan memang benar dia sulit dapat spot guys. Dan alhasil Dijak yang tidak terpakai dipecat WWE di tahun 2024, tepatnya di bulan Juni 2024. Sekarang nama dia adalah Donovan Dijak dan bergulat di promosi MLW ya guys ya. Dan juga Dijak cukup kaget pada saat dia dipecat, soalnya dia baru aja bergulat di turnamen Twitter guys ya, di WWE Speed saat itu. Pegulung berikutnya yang dipecat oleh WWE, bukan dipecat tapi memutuskan untuk keluar dari WWE, yaitu adalah Ricochet. Di tahun 2024 ini dia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dan secara official keluar dari WWE tanggal 30 Juni 2024 guys ya. Dia sebagai Speed Champion saat itu, terus dia melepaskan Speed Championnya setelah kalah dari Andrade di match final mereka. Dan itu jadi match terakhirnya dia lawan Andrade yang kalah title itu, dan dia di return off TV dengan dihajar oleh Bron Breakker, membuat dia off TV ya dirumahkan lah ibaratnya ya, menjelang dia keluar dari WWE. Dan dia memang diduga akan masuk All Elite Wrestling, dan dia debut di All Elite Wrestling tepatnya di All In sebagai surprise wrestler untuk match Casino Gauntlet match. Dan saat ini dia lagi dapat story besar dengan Swerve Strickland sebagai heel. Namanya masih sama, Ricochet di AEW guys. Bobby Lashley, dia memutuskan untuk keluar, tidak memperpanjang kontraknya di tahun 2024. Padahal sebelumnya dia dimasukkan ke dalam cerita bersama Street Profits, di mana dia bersama Street Profits itu membuat faction The Pride guys ya, cukup menjanjikan sebenarnya. Tapi WWE kayak tidak niat lah untuk melanjutkan, untuk mengembangkan ceritanya, membuat Bobby Lashley jadi sesuatu yang lebih mengancam lagi. Dan memang sejak Triple H ambil alih WWE di new era ini, Bobby Lashley bukan jadi pilihan utamanya Triple H. Bobby Lashley cenderung jarang dipakai. Bobby Lashley cenderung jadi mid card ke bawah guys ya kalau saya bilang. Padahal di era Vince, Bobby Lashley jadi pilihan utama lah, salah satu pilihan utama yang cukup penting guys. Sayangnya memang Bobby Lashley harusnya dia feud sama Bray Wyatt waktu itu, tapi memang ada, ya kita tahu sendiri, yang ini membuat Bobby Lashley jadi hilang arah kesannya guys ya. Dan dia memutuskan untuk keluar dari WWE karena memang sudah merasa tidak dibutuhkan lagi, dan dia memutuskan untuk gabung bersama MVP di AEW guys. Ya, MVP juga jadi pegulat yang memutuskan untuk keluar dari WWE. Dia keluar dari WWE tidak memperpanjang kontraknya guys ya, tepatnya di 16 Agustus 2024. Dia sekarang di AEW bersama Bobby Lashley, membentuk Hurt Business juga bersama Shelton Benjamin guys ya. Mereka bertiga di sini ya cukup powerful lah untuk menunjukkan faction mereka, menambah excitement cerita yang ada di AEW. MVP memang merasa dia punya ide tapi nggak diwujudkan waktu dia pengen ngereunikan Hurt Business di WWE. Akhirnya dia memilih AEW untuk mereunikan Hurt Business once again. Sebagai juru bicara Omos, MVP merasa ya memang dia sudah tidak dibutuhkan lagi karena Omos pun nggak pernah muncul guys ya. Buat apa MVP muncul kalau Omos pun jadi nggak pernah muncul guys ya. Dan sepeninggalan MVP ya Omos makin tidak jelas nasibnya. Setelah itu sampai di Desember dia muncul di Wrestling Noah di Jepang guys ya. Pegulat berikutnya yang dipecat di tahun 2024, Odyssey Jones. Sebenarnya Odyssey Jones dapat sebuah cerita bersama New Day untuk memperkuat story Xavier Woods yang marah ke Kofi Kingston waktu itu. Dia di draft, si Odyssey Jones sempat di draft
dan lama nggak kepake, akhirnya kepake dan cukup menjanjikan pada saat dia debut di main roster itu, guys. Sayangnya Odyssey Jones ini ada masalah allegation yang membuat WWE memutuskan untuk memecatnya diam-diam. Tiba-tiba hilang aja dari cerita Monday Night Raw. Tepatnya di awal September 2024, guys ya. Dan ini mematikan karir seorang Odyssey Jones dan dia tidak terlihat lagi muncul di promosi gulat manapun dan tidak tahu dia akan bergulat dengan nama siapa nanti di tahun 2025. Simply Brian Alvarez bilang dari Wrestling Observer kalau karena domestic violence atau dia kayak kekerasan kepada seseorang membuat dia dipecat langsung oleh WWE. Jadi kayak kamu dipecat gitu. Nggak yang rilis sama yang lain, nggak. Dipecat, guys. Tapi diam-diam WWE. Nggak yang diumumin begitu, nggak. Tiba-tiba hilang. Penggulat berikutnya yang kita tahu dipecat di tahun 2024 adalah Baron Corbin. Dipecatnya Baron Corbin itu sebenarnya kejutan, guys. Di tahun 2024 ini kita nggak berpikir kalau Baron Corbin tuh layak dipecat sebenarnya. Dan Baron Corbin pun mungkin nggak nyangka kalau dia jadi korban pemecatan di tahun 2024 ini, guys. Padahal kita tahu betapa Baron Corbin ini diekspos dan juga digunakan sedemikian rupa di tahun-tahun sebelumnya. Dapat perubahan karakter beberapa kali dan malah jadi storyline penting di bagian midcard yang ada di WWE. Tapi setelah Baron Corbin di repackage menjadi pegulat yang dimanajer oleh JBL, itu jadi kayak bisa dibilang momen menurut saya, momen dimana Baron Corbin itu sudah drop banget, guys, di situ, guys. WWE mencoba di era Vince itu ya, merepackage Baron Corbin sebagai pegulat yang menjanjikan, prodigy, pegulat yang mengancam dengan JBL jadi juru bicaranya. Sebenarnya nggak perlu itu. Soalnya Baron Corbin yang bisa ngomong sendiri, dia bisa berpromo sendiri. Selama ini dia berpromo, selama ini dia bagus-bagus aja build up sebuah cerita. Nah, tapi setelah dipasangkan sama JBL seolah-olah Baron Corbin nggak bisa ngomong, padahal bisa-bisa aja. Dan jelas itu proyek gagal setelah story itu mereka tiba-tiba split aja begitu tanpa sesuatu yang penting yang terjadi. Sejak saat itu Baron Corbin bukan jadi andalan WWE lagi dan ditambah lagi Triple H sudah megang Baron Corbin ya, didropkan ke NXT. Di NXT dia bantu-bantu sebenarnya, bantu untuk menguatkan pegulat kayak Gable Steveson dan juga Carmelo Hayes sempat kalau nggak salah, guys ya. Dan juga dia bisa terlihat lebih fresh di NXT. Dia sempat tag team dengan Bron Breakker dan juga menjanjikan di sana. Tapi pada saat 2024 draft dia dinaikkan ke main roster lagi, dibalikin ke main roster lagi gitu loh. Tanpa rencana sepertinya. Karena ketika dia masuk ke main roster ya sempat ada feud dikit-dikit lah, guys ya. Cuma bagian tambahan doang dan sama sekali tidak penting. Bahkan WWE berusaha untuk memasangkan dia dengan Apollo Crews. Apaan kalau saya bilang, sama sekali tidak cocok dan cuma buat biar Baron Corbin dapat sebuah tujuan aja kali ya di SmackDown saat itu. Dan mengejutkannya tuh kenapa gitu? Karena fans masih berharap dengan Baron Corbin. Karena Baron Corbin cukup menunjukkan betapa dia ini seorang pegulat yang masih worth it untuk digunakan secara signifikan di main roster. Di NXT dia cukup oke, ngebantu banget. Di main roster susah untuk dapat TV time dan tiba-tiba dipecat di November 2024. Dan saat ini Baron Corbin dikenal dengan nama Tom Pestock, guys ya, dan kemungkinan akan muncul di sebuah promosi gulat, tapi belum tahu akan promosi gulat mana, guys ya. Yang jelas Baron Corbin masih akan bergulat. Pegulat berikutnya yang dipecat di 2024 bersama dengan Baron Corbin yaitu adalah Indi Hartwell. Ini juga kejutan, guys. Ini pada saat Halloween pada saat itu Indi Hartwell tuh masih main-main loh sama Chelsea Green. Masih happy-happy pakai kostumnya Chelsea Green. Tiba-tiba dipecat. Dia pun kaget dia dipecat. Indi Hartwell dan juga dia kesal juga kali ya, cukup kecewa, tapi dia tetap fokus untuk menjadi pegulat tetepan. Kita tahu Indi Hartwell lagi dapat sebuah momen lah bersama Candice LeRae. Baru aja turn heel loh mereka. Tapi tiba-tiba Indi Hartwell sepertinya tidak dibutuhkan oleh WWE dan juga WWE pengen melakukan sebuah efisiensi budget juga, pegulat yang menurut mereka tidak begitu dibutuhkan tapi mungkin bisa berkembang di luar, ya dia pecat aja begitu, guys ya. Makanya jadi sebuah kejutan pada saat Indi Hartwell yang baru aja dapat story yang jelas di SmackDown tiba-tiba dikeluarkan oleh WWE. Dan Indi Hartwell masih menggunakan nama Indi Hartwell dan akan bergulat lagi, guys ya, tapi belum jelas akan bergulat di mana, mungkin di 2025. Bersama dengan Indi Hartwell dan juga Baron Corbin, Tegan Nox juga menjadi
korban pemecatan di November 2024 guys ya. Dan ini jadi kedua kalinya Tegan Nox dipecat WWE. Sebelumnya dia sempat dipecat, terus ditarik Triple H lagi, dipakai sebentar, dipecat lagi guys. Karena memang Tegan Nox tidak punya nilai tawar menurut saya guys ya. Selalu mendapatkan cerita yang tidak begitu penting, hanya untuk penggembira saja, dan berakhir dengan tidak terpakai gitu loh. Jadi WWE yang mengefisiensi budgetnya dengan memecat Tegan Nox dan mungkin mengganti sportnya di main roster dengan pegulat lainnya jelas guys. Dan sekarang Tegan Nox masih bergulat di independen dengan nama Nixon Newell di promosi gulat di negaranya. Sebenarnya ada beberapa pegulat lain lagi, tapi kebanyakan NXT guys, yang namanya juga saya nggak paham, dan mungkin itu alasan kenapa mereka dipecat, karena memang tidak menjanjikan, jarang dipakai juga guys. Beberapa nama pegulat NXT yang dipecat di tahun 2024 yaitu adalah Amari Miller, Von Wagner, Guru Raj, Trey Berhill, Kia Sane, Boa, Emma Diaz, Valentina Feroz, dan Damon Camp. Dari banyak nama pegulat yang dipecat di tahun 2024, mana yang menurut kalian kira-kira bakal kembali lagi ke WWE, entah 2025, entah 2026? Silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman gue yang masih setia menjadi subscriber Gilang Gulat dan menonton konten ini. Thank you.